Ya Bu, saya tadi di Pandeglang bilang penyakit bangsa kita sekarang 3, kudis, kurap, kutil. Kudis, kurap, kutil. Sumbernya kuman. Apa sumbernya? Kuman. Kudis kurang disiplin, kurap kurang rapi, kutil kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Penyakit pertama kudis. Kita ini sekarang bangsa yang paling rendah disiplinnya. Kita nyaris kehilangan jati diri sebagai bangsa. Sementara iklan tiap hari anak-anak kita dijejeli tayangan selebritis. Benar? Benar? Lalu gaya hidup yang konsumtif. Iklan cuma ngajarin belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Minumlah, belilah, makanlah, pakailah. Tidak ada seruan seperti dulu, bikinlah, tanamlah, bikinlah, berdiri di atas kaki sendiri, belilah, yang ada belilah, makanlah, minumlah. Akhirnya kita jadi bangsa yang kehilangan jati diri. Dulu kita berswasembada pangan, beras kita cukup untuk rakyat kita. Tahun lalu kita beli beras ke Vietnam, kita beli kedelai ke Amerika, sampai tempe ikut rapat kabinet. Belilah, makanlah, pakailah. Ujungnya ada tulisan lagi, made in Taiwan. Yang bikinin kita sorban orang Taiwan. Kitanya belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Orang India itu membangun ekonomi dengan prinsip sederhana. Sekarang dia bangkit menjadi macan Asia bersama Cina. Apa prinsip dasar ekonomi India? Kalau bisa bikin, ngapain beli? Dia bikin bajai, dia bikin industri otomotif kecil-kecilan, lama-lama berkembang, basicnya kuat. Kalau bisa bikin, ngapain beli? Itu basicnya ekonomi India. Kita sekarang kita balik, kalau bisa beli, ngapain bikin? Jadi belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Kudis, kudis. Padahal Allah mengaruniakan kita negara agraris, buminya subur. Sampai orang teman saya orang Arab bilang Indonesia guys, Indonesia hebat, buminya subur, tongkat ditanam jadi pohon, namanya singkong. Kami Arab dia bilang pohon ditanam jadi tongkat, modar itu pohon. Buminya subur, di atas perut bumi Indonesia segala tanaman hidup. Sementara di bawah perut buminya ada gas, ada minyak, ada batu bara, ada nikel, ada biji besi, ada emas bahkan di Freeport sana. Semua habis tergadai karena kita belilah, makanlah, korupsi. Sulit diberantas. Kenapa? Karena para pejabat kita disiplinnya disiplin takut atasan, bukan takut Allah. Kayak anak muda tengah malam naik sepeda motor ngebut, wah, perempatan lampu merah jalan terus, dicegat sama polisi. Brit, iya pak. Minggir, iya pak. SIM, ada pak. SNK, ada pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya nggak tahu, ada bapak. Itu disiplinnya kayak gitu. Itu kan jawaban kuman, kurang iman. Kita cuma sendiri pak. Yang kedua Allah bung. Kita berdua pak. Yang ketiga Allah bung. Tidak seorang pun tahu. Allah tahu bung. Itu sumber disiplin yang paling dahsyat. Saya mau bilang inti ajaran agama kita itu disiplin pak. Syahadat, apa itu? Disiplin keyakinan. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Titik, harga mati. Kalau ada yang ngaku jadi Nabi, kita wajib tidak percaya.
percaya. Disiplin. Janggutnya nyengser Pak, masa bodoh. Serbannya kayak ban Vespa, biarin. Mau jubahnya kayak Batman, biar ayat Qur'annya kayak hujan, hadisnya kayak gerimis. Kalau ngaku jadi nabi, kita wajib tidak percaya. Jelas? Jelas? Bapak Ibu, saya mau dudukkan persoalan peristiwa di Jakarta. Sebab terjadi pergeseran. Dianggap ini menyangkut kebebasan beragama. Ini bukan kebebasan beragama, ini penodaan terhadap agama. Kalau soal kebebasan beragama, umat Islam tidak ada masalah. Bahkan saya jamin, kalau umat Islam Indonesia tidak menghargai kebebasan beragama, rusak Indonesia ini. Justru Islamlah Rasul mengajarkan, man azazimiyan faqad adani. Siapa yang mengganggu orang non muslim yang mau hidup damai berdampingan, dia sama dengan mengganggu aku, kata Rasul. Menyakiti mereka sama dengan menyakiti aku. Begitu tinggi Islam menghargai kebebasan beragama. Jelas? Jelas? Jangankan soal nabi, soal Tuhan kita tidak protes kalau agamanya jelas. Ya Bu ya? Bu, orang Kristen bilang Tuhan ada 3, Trinitas. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Apa kita ngamuk? Apa umat Islam protes? Tidak. Silakan saja silakan lakum dinukum. Ini namanya kebebasan beragama. Orang Hindu bilang Tuhan ada 2. Ada Tuhan kecil namanya Hinayana, ada Tuhan besar namanya Mahayana. Apa umat Islam protes? Tidak. Silakan saja dah. Budak, lakum dinukum. Ini namanya kebebasan beragama. Orang Hindu bilang Tuhan ada 3, Trimurti, Wisnu, Shiva, Brahma. Apa umat Islam turun ke jalan? Tidak. Silakan saja duk. Hindu, lakum dinukum. Ini baru namanya kebebasan beragama. Tapi ketika ada orang ngaku Islam, ini soalnya. Ketika ada orang ngaku Islam lalu percaya ada nabi sesudah Nabi Muhammad, ini tidak ada hubungannya dengan kebebasan beragama. Ini penistaan, ini penodaan, ini pelecehan terhadap agama, dan yang model begitu pantas dibubarkan. Jelas? Jelas? Duduk persoalannya harus jelas. Tapi ada yang keras itu Pak. Yang keras juga kadang-kadang perlu. Kalau semua lembek tidur kita. Saya mau bilang, petani kalau semua nanam padi tapi nggak ada yang mau jaga tikus, kapan panennya? Semua nanam padi, nggak ada yang jaga tikus, nggak ada yang jaga orang, kapan panennya? Perlu ada yang keras supaya umat tidak tidur. Tapi jangan semua keras, perang terus nanti. Tinggal strateginya yang bagus. Pak, yang dihadapi apa ini? Kumis, Om, silet turun. Yang dihadapi apa ini? Akar nangka, Pak, tampak maju. Selesai urusan. Jangan yang dihadapin kumis, yang turun kampak. Urusan gak selesai malah jadi rame. Penari yang baik harus ngerti irama gendang. Khatibin nas ala qadri uqulihim. Kalau soal nabi sih, dari nabi masih hidup sudah gentayangan nabi palsu itu. Zaman nabi masih hidup ada Abdullah bin Ubay bin Salul ngaku nabi. Sampai zaman Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah, Ahmad Musaddiq ngaku jadi nabi. Betawi lagi.
Saya bilang Betawi emang lagi naik daun. Satu jadi gubernur, satu jadi nabi. Ditangkap dia, kena 4 tahun penjara. Udah taubat katanya. Mudah-mudahan taubatnya bener. Nabi taubat. Sebelum Musodik di Bandung muncul lagi tuh orang ngaku jadi nabi, namanya Sayuti. Sayuti namanya, tukang cukur. Lagi nyukur rupanya wahyu turun, ngaku jadi nabi, diringkus sama polsek. Nabi diringkus polsek. Menurut catatan Bakor Pakem, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat, di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah antara Cirebon Losari itu pernah muncul agama namanya agama Jasun, Jawa Sunda. Agama Jasun, nabinya Tugimin. Nabinya enteng bener namanya Tugimin. Saya bilang ini sih jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang enak manggilnya. Al-Mukarram Kiai Tugimin, kurang mantap. Apalagi selawat ya nggak enak bener. Kalau sekarang kan kita enak, ya Habibi ya Muhammad, asyik rasanya dah. Coba ganti sama yang tadi, ya Habibi ya Tugimin, kurang enak.